orang keturunan Nabi Ismail. Itu Rabi Maimonides yang mengatakan, ya. Jadi Rabi Maimonides menganggap orang-orang Islam keturunan Nabi Ismail adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang sama dengan yang orang-orang Yahudi sembah. Yaitu siapa? Yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, dan Tuhannya Nabi Yakub. Ya. Itu orang Yahudi yang apa namanya, Ustaz ya? Yang mengikuti kitab Tauratnya, yang tidak menjadi Kristen. Iya. Nah, kemudian Rabi Maimonides ini juga punya pandangan terhadap orang-orang Kristen, ya, karena di dalam kitab mereka itu kan juga dibahas tentang orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang Kristen itu dianggap sebagai penyembah berhala atau sebutannya avodah zarah. Aboda Zara. Avodah zarah itu adalah sebagai penyembah berhala. Jadi Rabi Maimonides mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Yahudi pergi ke suatu tempat, mereka tidak menemukan sinagog, mereka boleh tefillah atau mereka boleh sholat yang berdiri manggut-manggut begitu, saat mereka boleh melakukan itu di dalam masjid, tetapi dilarang mereka masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena buat mereka gereja adalah tempat menyembah berhala. Nah, berhalanya siapa? Yesus, gitu. Iya. Jadi orang Yahudi memandang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berzinah atau berselingkuh, gitu, Ustaz. Yahudi memandang Kristen ya. Ya, memandang Kristennya dengan pandangan seperti itu. Artinya menikah itu apa? Artinya menikah, mereka sudah menyembah Tuhan yang Maha Esa, tetapi berzinahnya dianggap mereka menyekutukan Tuhan dengan menyembah Yesus selain Tuhan yang Maha Esa, gitu. Itu digambarkan dengan orang sudah menikah tapi berzinah, gitu, atau berselingkuh, gitu. Kepada orang-orang Islam, orang-orang Yahudi mengatakan orang Islam adalah murni monoteis, menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Masya Allah. Gitu, ya. Nah, jadi apa namanya ya, sebutan-sebutan yang tadi seperti yang di Quran surat Al-Ikhlas itu adalah semacam firman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang Islam keluar daripada monoteisme. Politeisme. Ya, keluar dari monoteisme, ya. Jadi Quran surat Al-Ikhlas itu sebagai ikatan atau pengikat orang-orang beriman, jangan sampai keluar dari monoteisme, gitu, Ustaz. Ya, Ustaz, ya. Jadi ya, clear, bersih gitu ya. ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang bagaimana monoteisme bisa berubah menjadi trinitas, kita kembali kepada Quran surat An-Nisa ayat 171, Ustaz. Ya. Bahwa wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Nah, yang disebut dengan kalimatullah ini kadang-kadang sering disalahartikan, Ustaz, oleh teman-teman Kristen. Tuh, Yesus adalah firman yang menjelma jadi manusia. Tuh, di Quran Nabi Isa putra Maryam disebut kalimatullah, firman. Orang Kristen menganggap Nabi Isa di Quran juga sebagai kalimatullah, makanya sama dengan Yesus di Bible disebut sebagai firman. Nah, itu juga hati-hati, kita jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kalimatullah yang ada di dalam Quran dimaksudkan adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kalimatnya, yaitu apa? Kun. Ya. Begitu maksudnya. Lalu ada lagi tuduhan. Tuh, di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Ruhullah, gitu misalnya. Ya. Disebut dengan Ruhullah, dianggap Allah sendiri. Ya, rohnya Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan Ruhullah adalah setiap manusia yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan ruh yang berasal dari Allah.
Ketika orang itu nanti mati, rohnya akan kembali kepada Allah. Sebenarnya hanya sesimpel itu gitu, Ustaz. Iya, tapi jadi ribet ya. Tapi jadi ribet ketika di dalam konsep Trinitas. Nah, itulah hal-hal yang harus kita kita harus pelajari. Ya. Karena konsep ketuhanan di dalam Kristen, Ustaz, itu semuanya sudah dibantah oleh Quran. Iya, betul. Ya. Betul. Kita mengetahui ada Kristen, ada tiga kelompok utama. Yang pertama adalah kelompok Trinitarian yang menyembah Tuhan sebagai Trinitas. Yang kedua adalah Kristen yang Unitarian. Yang Unitarian ini Kristennya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi kelompok Kristen yang namanya Oneness, Ustaz. Oneness ini adalah Kristen yang menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi seperti Trinitarian. Yang Kristen Oneness ini sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, Ustaz. Telah kafirlah orang yang menyebutkan Allah sebagai Isa putra Maryam. Ayat 72. Yang Trinitarian dibantah oleh Quran ayat ke-73-nya di surat yang sama, Al-Maidah. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Tapi selain ini, Ustaz, ada lagi di Quran yang surat yang sama, Al-Maidah ayat ke-116, di mana ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa putra Maryam, di mana Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku menjadi sesembahan? Dijawab oleh Nabi Isa AS, tidak mungkin. Ya, pertanyaannya, kalau Trinitasnya Kristen itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, kenapa di Quran surat Al-Maidah 116 Allah, Isa, dan Maryam? Kok beda gitu? Orang Kristen bilang, wah ini Quran berarti nggak tahu Trinitas, berarti kalau gitu. Ya, Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, Maryam gitu. Nah, mereka tidak tahu bahwa di abad keempat itu ada aliran Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama alirannya adalah Koliridianisme. Ada lagi nih ya. Nanti ada lagi Kristen Mariamites. Nah, jadi memang ada sempalan-sempalan Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 119. Jadi Quran tidak Quran tidak, bukannya Quran nggak ngerti tentang konsep ketuhanan Kristen gitu. Semua konsep ketuhanan Kristen oleh Quran sudah dibantah. Yang Trinitarian, yang Oneness, bahkan yang Koliridianisme, semuanya dibantah. Betul. Nah, itu Ustaz. Nah, makanya ketika di abad ke-5 tahun 431 Masehi, kalangan Kristen yang berkuasa pada saat itu membuat sebuah muktamar namanya Konsili Efesus yang menyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Theotokos, perantara. Nah, penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau ke bumi perlu ada yang nganter gitu, Ustaz. Wasilah ada transitnya. Ya. Nah, itulah mengapa akidahnya Kristen yang berkuasa pada saat itu, dari mulai Konsili Nisea tahun 325 Masehi menyatakan Yesus Tuhan, Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi menyatakan Roh Kudus juga Tuhan, Konsili Efesus 431 Masehi menyatakan Maria sebagai Theotokos, Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menyatakan Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel kedua menyatakan Yesus, bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, pusing-pusing tuh, Tat. Kemudian konsili kok diapalin yang kayak gitu. Konsilinya hafal dia. Belum lagi Konsili Konstantinopel ketiga, Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak. Konsili Nisea yang kedua, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon tahun 787 Masehi. Nah, jadi dari 325 sampai kalau saya jadi pendeta udah ampun.
Ampun. Jadi untuk membentuk dan meneguhkan akidahnya Kristen itu diperlukan hampir setengah milenium, Ustaz. Dari tahun 325 Masehi sampai tahun 787 Masehi. Hanya untuk meneguhkan akidahnya Kristen. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas bahwa ternyata di dalam akidahnya Kristen banyak sekali poin-poin yang mirip dengan cara-cara orang paganisme, Helenisme, dan juga ada apa? Platonisme yang memang dikembangkan dengan pemikiran manusia dari filosofi-filosofi, sehingga kalau sangat-sangat mirip dengan konsep-konsep ketuhanan dari orang-orang sebelumnya. Ini pertanyaan saya cuma satu, apakah Kristen kebetulan pagan? Gitu aja. Itu aja pertanyaannya. Itu aja pertanyaan saya. Oh, nggak terasa nih 1,5 jam loh, dahsyat. Masalah. Aduh, ini harus belajar terus kita, teman-teman. Saya banyak banget hari ini pengetahuan, tapi runut banget. Koko tadi jelasinnya runut banget. Jadi bagaimana sih monoteisme ini ya kemudian menjadi trinitas, dari sisi Yahudinya bagaimana, dari sisi Nasrani gimana, Kristen bagaimana, kemudian agama Kristen itu kemudian diwarnai ya oleh banyak pagan ya, dan kemudian bagaimana Islam itu jadi mencakup 3 hal. Jadi teman-teman wajar ya kalau banyak pendeta yang membatalkan diskusi sama Koko sih wajar. Pendeta Mel Atut. Ya memang. Koko, terima kasih banget ini, alhamdulillah saya Sama-sama, Ustaz. banyak dapat ilmu, banyak dapat pengetahuan, dan tentu ini akan menguatkan keimanan saya dan kita semuanya, teman-teman. Kita semakin yakin bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita juga semakin yakin bahwa agama kita ini benar-benar luar biasa bersih dari warna-warna, dari pemahaman-pemahaman, warisan-warisan agama-agama sebelumnya, ya. Dan teman-teman bersyukurlah ya, bersyukurlah. Dan kepada teman-teman yang belum yang memahami Islam, belajar. Dan Kodondi bisa jadi wasilah untuk teman-teman belajar ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Koko, sehat-sehat. Insya Allah, mudah-mudahan Sama-sama, Ustaz. Allah Sehat-sehat terus, Ustaz. Yang saya tahu nih, Ustaz buru-buru mau nganterin anak sekolah nih kayaknya. itu dia. Insya Allah kita ketemu lagi kok ya. Ya, insya Allah, Ustaz, kita ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya, Ustaz ya. Baik, subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Koko. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, obrolan yang cukup mendalam ya dengan Kodondi. Semoga Allah jaga beliau ya. Semoga Allah selalu lindungi beliau. Langka sih, saya kagum ya dengan pengetahuan, kekuatan keyakinan dan kesungguhan, keseriusan Kodondi. Buat teman-teman semuanya, insya Allah kita akan berangkat umroh bersama saya di Umroh Family Series di akhir Oktober. Bagi teman-teman semuanya yang ingin berangkat umroh dibimbing oleh saya full membimbing teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan berangkat umroh Family Series ya di akhir Oktober, dan ada diskon spesial bagi teman-teman yang ingin berangkat umroh bersama saya di Oktober akhir. Bagi yang ingin dapat infonya berapa harganya, paketnya apa aja, dan berapa detailnya semua, insya Allah bisa di DM di TikTok kita ini, DM aja, insya Allah nanti kita akan balas ya, insya Allah, dan kita akan respon cepat ya teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin berlibur bersama istri, keluarga, anak-anak ke Jepang, insya Allah saya akan mengajak teman-teman di pertengahan bulan November, kita akan ada roman trip to Jepang. Kita akan jalan ke 7 prefektur, jalan-jalan di musim gugur, di mana daun-daun kemerahan, kuning ya, dan udara juga sejuk ya. Insya Allah kita akan berangkat ke Jepang di pertengahan November, dan kita akan berangkat umroh full. Saya yang bimbing, saya akan nemanin teman-teman berdoa, akan nemenin teman-teman kemudian
ziarah ke makam Nabi SAW di Madinah, dan kita akan buat Jumat di Mekah dan Jumat di Madinah. Ya, Bismillah teman-teman, ayo berangkat umroh bersama saya di Umroh Family Series. Ingin dapat informasinya, langsung aja DM di TikTok Cinta Quran TV. Tim kami akan segera membalasnya, dan atau kunjungi TikTok Amazing Journey. Nah, ini udah ada Amazing Journey. Silahkan teman-teman bisa hadir di bisa follow Amazing Journey Travel Tours ya. Ini untuk pendaftaran umroh bersama saya nih ya. Amazing Journey ada di sini. Silahkan teman-teman bisa mendaftar di sini ya. Dan insya Allah full saya bimbing ya. Saya berikan diskon spesial bagi yang daftar hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Kita nggak bilang semua Kristen sama gitu dalam artian karakter itu kan beda. Maka cara kita untuk menghadapi mereka juga berbeda-beda. Ya, Halo, Gomez. Bang Gomez. Halo, selamat pagi Pak Ustaz. Oke, pagi Islam Kristen Bang. Kristen Pak Ustaz. Oke, silakan open game Bang. Aduh, belum bisa Pak Ustaz. Bisa nih, tak undang ya. Oke, silakan dibuka Bang. Ya, cuma mau nanya aja Pak Ustaz. Enggak, open game aja Bang, open game. Ya, nanya aja cuma satu aja. Ya, silakan kalau dia mau bertanya silakan. Ya, kalau memang nggak Ini bisa. bang, ini kan komal diskusi bang. Kita harus istiqomah. Tetap Ya, kalau teguh memang- pada pendirian bahwa ini komal diskusi. Nanti ada tanya jawab ketika diskusi sudah berjalan. Bahkan bukan tanya jawab, di dalam diskusi perdebatan pasti terjadi dan itu diperbolehkan. Ya, sepanjang perdebatan itu yang diperdebatkan adalah data, bukan kita yang berdebat. Data yang kita perdebatkan. Jadi Anda di sini tidak boleh bertanya. Ini komal yang idealisme, istiqomah, teguh pada pendirian. Ini komal diskusi. Anda belum diizinkan bertanya. Ya, Silakan, Anda open belum dulu. diizinkan. Iya, open game dulu biar. Apa namanya Pak Ustaz? Saya nggak bisa berdebat masalah agama. Nggak Cuma usah udah, open berdebat, dulu, silakan open game. turun. Anda bertanya, cari guru yang lain, komal yang lain. Oke, saya turun aja Pak Simpel Ustaz. aja. Oke, makasih Pak Ustaz. Ya, oke. Ya, terima kasih. Kita jangan mau dioleng-olengkan ke sana sini Bang Greg. Ini komal diskusi, bukan komal taklim. Ini komal dakwah. Dakwah dengan taklim berbeda. Dakwah biasanya kita menyeru ke jalan Allah. Kita mengajak kepada kebenaran. Kalau taklim nanti sudah kita tinggal menambahkan ilmu. Kita apa gitu. Begitu apa. Gomez silakan. Kalau kau siap diskusi ayo. Nggak siap Open game silakan. dulu, open game dulu, open game. Saya nggak tahu masalah agama, cuma pengen bertanya aja. Enggak, open Ya game dulu, bukan di open sini game dulu. bukan majelis taklim. Ini majelis dakwah. Oke, kalau saya gitu saya turun aja Pak Ustaz. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Yo. Oke, silakan. Silakan turun. Nah, simpel aja kita Bang Greg. Siap. Silakan Kristen yang di bawah naik ke atas, open game. Jangan takut lah. Kenapa kalian harus takut open game, bro? Menyampaikan kebenaran jangan takut. Yang penting punya data. Silakan. Nah, bukan. Sorry bang, sorry kepikiran saya bang. Oke, turun lagi. Ya, turun lagi bang. Oke. Bukan apa kalian, bro. Ketika Anda menggunakan data, Anda akan punya alasan. Saya punya data. Kenapa harus takut? Kami mengatakan Yesus terkutuk, kami punya data. Itu kalau pakai data nggak akan dilapor, nggak kena delik aduan kalau punya data yang ini ya. Anda nggak tahu nih, Anda tunjukkan data.
kemudian tiba-tiba dilapor sama orang Islam, silakan tunjukkan saya punya data ini. Kalau mereka bantah silakan bantah, ya selesai kan. Itu loh, kalau punya data ya sulit dilaporkan bro. Yang penting jangan kau menghujat tapi nggak ada data. Contoh kau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan, kau paksanya Tuhan tapi nggak ada data, ya nggak bisa. Iya, 1 vs 1 yang penting open camp. Silakan kau pilih mau sama Ustadz Anak Rimba atau Ustadz Abu Hadid, silakan kau pilih, atau sama Allah silakan. Tadi itu trik mereka Bang Greg, Bang Abu. Saya nggak paham agama, saya bertanya aja satu aja katanya. Nanti nyosor itu nggak ada rem, nggak ada lampu. Bertanya bukan karena pengen tahu itu mereka, ya, pingin mencari pelintiran-pelintiran. Jadi itu nanti bertanya satu lagi terus pura-pura bodoh, tapi mencari pelintiran. Bertanya itu karena nggak tahu. Bertanya itu ada bermacam orang. Bertanya karena nggak tahu, ya, bertanya karena ingin menguji seseorang, kemudian bertanya untuk apa namanya, memelintir-melintir. Nah, kita udah tahu bukan bertanya karena dia nggak tahu itu, karena pengen tahu, bukan bertanya bukan karena pengen tahu, enggak itu. Jadi jangan dikasih bertanya. Ini komal diskusi, ini komal edukasi, gitu. Silakan. Kalau saya itu gini, abang, saya kasih 5 menit bagi 2. Jadi dari 2 menit awal kita tahu narasi dia itu tendensinya apa. Iya, karena rata-rata kita udah ini ya, tahu lah karakter. Iya, udah paham kita. Iya, rata-rata 2 menit pertama itu dia soft. Nah, ketika berkembang ya diskusi atau materi yang merujuk kepada sudah mau masuk ke poin ketuhanannya, nah 2 menit sisa itu dia karakter aslinya. Iya, betul. Itu saya sering perhatikan kayak gitu. Iya, Makanya kenapa saya bagi 2 dari 5 menit itu. iya, Bang Abu masih kasih napas mereka. Kalau Anak Rima nggak kasih napas. Iya, karena kalau prinsip saya gini ya dalam diskusi sama mereka, kalau cuman lempar dari lantai 1 saya nggak puas. Maunya saya angkat terus, itu angkat sampai di lantai 20 baru lempar sekali. Nah itu langsung udah nggak ada obat itu kalau begitu. Iya, betul.